Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sedikit berbagi apa yang saya tahu. Semoga guru-guru saya, Ustadz Sabar, Ustadz Mahrus, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit apa yang kami tahu yang berkaitan dengan tema kita itu antara rahmat dan hikmah. Ya, ini kita bahas bersama. Insya Allah kita akan sedikit menyelami ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu kita akan mengambil pelajaran yang semoga bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Tadi Bapak Direktur sudah menyampaikan rumah apa tadi Pak Hadi? Rumah apa Pak Hadi? Idaman Nisa atau istri idaman Pak Hadi? Oke, baik. Kalau yang banyak disebutkan tadi di situ adalah ada namanya Pak Sabar, ya Ustadz Sabar, istri ada Sabar, Pak Tawakal. Kali ini saya juga akan menyebut nama teman saya kalau di lapangan ada Rahman dan Rahmat. Oke, Pak Rahmat dan Pak Rahman, insya Allah kita akan membahas apa itu rahmat, apa itu hikmah yang dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu ada banyak kata, satu lafaz, akan tetapi banyak maknanya. Itu disebut dengan mushtarak lafzi. Ada juga banyak kata dalam Al-Quran, ya, tetapi punya satu makna. Itu disebut dengan mushtarak maknawi. Dalam Al-Quran, salah satu contoh adalah yang mushtarak maknawi, kata-kata ismun atau dosa, zambun juga dosa. Ini banyak kata tapi maknanya satu. Saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan polisemia, saya tidak tahu kalau itu namanya. Ada juga yang mushtarak lafzi. Inilah yang kemudian kita bahas hari ini, yang rahmat dan hikmah. Materi ini juga pernah saya sampaikan di hadapan teman-teman di SMP Islam Atirah, ya, pernah saya sampaikan, tapi tidak mengapa saya ulang lagi supaya kita bisa mendapat manfaat. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sesungguhnya kata rahmat itu sekitar 339 di dalam Al-Quran, ya, dengan segala bentuk derivasinya. Ada yang berbentuk fi'il madi, ada yang kata kerja, ada yang subjek, objek, kata sifat, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bagaimana Allah menerangkan kata rahmat di dalam Al-Quran. Yang pertama, kata rahmat itu bisa berarti surga. Itu bisa dilihat dalam surah Ali Imran. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang mukanya berseri-seri, itulah di dalam rahmat Allah. Itu di surga dan mereka kekal di dalamnya. Makna yang selanjutnya yaitu adalah hujan. Rahmat itu bermakna hujan. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwallazi yursilu bushran baina yaday rahmatih. Bahwa makna, maka tidak salah ketika orang mengatakan hujan itu adalah rahmat. Rahmat juga bisa berarti dengan agama Islam. Sebutkan dalam surah Al-Insan, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan ke dalam rahmatnya kepada siapa yang kehendaki. Ini makna rahmat secara umum.
Ada juga rahmat yang berarti istijabatud doa, artinya pengabulan doa. Itu bisa kita lihat dalam surah Maryam, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Zakaria dengan mengijabah doanya. Apa doa Nabi Zakaria pada saat itu? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah lemah, kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, aku tidak pernah kecewa dengan doa yang dulu aku panjatkan kepadamu ya Rabb. Wa inni khiftul mawaliya min warai, aku takut dengan sepeninggalku mawaliku, keturunanku. Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati akira, istriku ini tidak bisa melahirkan, dalam tanda kutip, karena mungkin dalam terjemahan Depak itu disebut dengan mandul. Ya. Wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya, dan berikanlah aku, anugerahkanlah kepadaku seorang putra. Dan Allah menganugerahkan seorang putra. Hadirin sekalian yang semoga diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit arti rahmat dalam Al-Qur'an, dan masih banyak lagi arti rahmat yang disebutkan dalam Al-Qur'an tapi tidak kita sampaikan di sini. Yang jelas secara umum, apa yang Allah berikan kepada kita, ketenangan dalam hati kita, kebahagiaan dalam keluarga, itu berputar hanya kisaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah bagian dari rahmatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hikmah dalam Al-Qur'an. Kita lihat lagi bahwa ternyata hikmah itu kurang lebih 20 kali kata hikmah ya disebutkan dalam Al-Qur'an, kurang lebih seperti itu. Dengan kalau ada yang berbentuk kata kerja dan lain sebagainya, secara khusus kata hikmah saja ini itu berkisar sekitar 20 kali dengan makna yang berbeda. Ada yang menarik daripada definisi hikmah yang dikemukakan oleh salah seorang ulama yang bernama Dr. Al-Humaid. Ya, saya cuma mengingat akhirannya dalam bukunya itu pengertian hikmah dalam dakwah. Beliau mengatakan, apa itu hikmah? Hikmah itu adalah tali kekang yang bisa dipakai untuk mengendalikan hewan. Maksudnya bahwa dengan adanya hikmah dalam diri kita, kita bisa meneropong ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang salah. Maka tidak salah ketika kita diberikan musibah, ambil saja hikmahnya. Karena memang kita tahu ada pelajaran di dalamnya. Itu seputaran dari hikmah. Tapi secara umum makna hikmah dalam Al-Quran itu hanya berputar kepada nubuwah, ya, nubuwah itu kenabian atau pemahaman, pengajaran ataupun ilmu. Itu yang diungkapkan oleh ulama. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang Allah sudah berikan kepada kita, apa yang Allah sudah timpakan kepada kita, maka itu pasti berputar hanya rahmat, dan kita ambil hikmah dari apa yang telah Allah berikan ujian kepada kita. Secara khusus mohon maaf Bapak Ibu, peristiwa 24 Mei itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bukan hanya kepada SMP Islam Atira Makassar, tetapi untuk kita semua. Kita ambil pelajaran di dalamnya. Kenapa demikian? Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Setidaknya ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, kita tanyakan diri kita, apakah sudah benar niat kita ini di sekolah Islam Atira itu hanya tulus untuk Allah, benar-benar mengajarkan anak kita hanya menggapai ridha Allah, atau hanya niat kita ini dipenuhi oleh, didominasi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Ini kita bisa lihat dalam hadis.
Bukan orang yang diazab oleh Allah itu adalah orang yang pertama diazab adalah orang pemabuk, pezina, bukan itu Bapak Ibu. Ada 3 golongan. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati salasa. Di antaranya adalah ketika Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, dulu di dunia saya mengaji, membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu hanya untukmu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau berbohong. Tapi kemudian Allah mengatakan, engkau mengaji karena ingin dikatakan bahwa engkau adalah seorang qori. Engkau mengajarkan ilmu karena ingin dikatakan bahwa engkau adalah seorang alim. Kemudian Allah menghempaskan dia ke dalam neraka. Maka mari kita tanya diri kita, apakah benar niat kita mengajar ini sudah untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah ingin menggapai ridhonya? Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa kita ini dengan adanya musibah ini, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus berbenah, mau tidak mau. Bagaimana kita merancang kurikulum, bagaimana kita mengatur bonding kita terhadap anak-anak kita, bagaimana kita juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Kenapa kita harus mengambil hikmah ini? Karena jangan-jangan sesuatu ini adalah teguran yang diberikan Allah supaya kita ini terus berbenah, baik dari sarana, dari SDM dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kita harus pahami bersama. Bapak Ibu sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama saya sampaikan di sini. Terakhir kali saya sampaikan ada untaian hikmah dari seorang ulama. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Kullu syai'in akhadhahu Allahu minka kana li hikmah. Wa kullu syai'in baqiya laka kana li rahmah. Artinya seperti ini. Segala sesuatu, ya saya sampaikan pelan-pelan, segala sesuatu yang Allah ambil darimu itu karena ada hikmah di baliknya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu bakiyalaka yang ada padamu, maka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walan tadi'u abadan, engkau tidak akan tersesat. Walan tadi'u abadan madumta baina rahmatillahi wa hikmah. Selama engkau berada dalam lingkaran rahmat Allah dan hikmahnya. Saya kira itu yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Semoga dengan adanya musibah ini kita tetap tegar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmatnya kepada kita, dan kita mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang telah terjadi di sekolah kita tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.